Ya, jumpa lagi di channel YouTube Gusti Anom Official. Jadi kali ini kita akan membahas isu-isu terkini terutama terkait tentang hukum. Nah, ini isu untuk video kali ini ada request khusus ya. Bagaimana kita akan mengkaji penggunaan artificial intelligence atau AI dalam dunia pendidikan. Jadi kalau teman-teman tahu ya, artificial intelligence atau AI ini telah mengubah dunia pendidikan sangat revolusioner ya. AI ini mampu membantu seorang mahasiswa itu untuk mencari referensi, menerjemahkan jurnal, mereview jurnal, menyusun kerangka penelitian, hingga juga bisa membantu untuk proses belajar. Jadi kalau saya dulu kuliah, itu untuk mencari literatur, untuk mencari jurnal, itu harus jauh-jauh ke perpustakaan atau harus memfotokopi buku-buku yang buku-buku asli kita fotokopi untuk bisa dibaca. Itu perjuangan mahasiswa di zaman dulu memang memang jauh lebih sulit dibandingkan mahasiswa pada era sekarang, di mana penggunaan AI ini sudah banyak dilakukan oleh mahasiswa. Nah, tapi di balik itu ternyata muncul suatu fenomena yang mengkhawatirkan. Jadi kita akan bahas salah satu contoh ya. Nah, ini di mana penggunaan AI ini dilakukan secara tidak benar ya. Jadi ada dugaan manipulasi riset oleh peserta asal Indonesia dalam suatu international conference di Copenhagen, Denmark. Jadi ini memunculkan suatu tuduhan bahwa mereka itu menggunakan AI, jadi penggunaan identitas dan data-data penelitian itu tidak valid. Nah, kasus ini masih menjadi sorotan ya, dan masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Ini contoh kasus yang pertama. Nah, kemudian, nah ini yang contoh yang masih up to date beritanya ya, ini contoh publikasi ilmiah yang ditulis ya. Ini penulis pertamanya adalah Presiden Republik Indonesia. Jadi publikasi yang mengusulkan untuk program makan bergizi gratis atau MBG itu diusulkan sebagai salah satu strategi atau kebijakan untuk Nobel perdamaian ya. Nah, ternyata ketika netizen mengulik dan membaca, ternyata terdapat hasil deteksi AI yang diklaim itu mencapai 93%. Ya, ini berita yang sangat sangat menggemparkan baru-baru ini ya, gitu ya. Ya, tapi memang, apa namanya, perlu kita ingat bahwa AI atau alat pendeteksi AI ini tidak dapat kita jadikan bukti pasti bahwa suatu tulisan itu dibuat oleh AI, karena ini sifatnya hanya indikatif dan harus ditafsirkan secara hati-hati ya. Nah, sekarang yang mau kita bahas ini, apakah AI ini benar-benar sudah merusak dunia pendidikan atau justru manusia yang menyalahgunakan teknologi AI ini? Nah, kita akan bahas dari sisi hukum, dari sisi etika akademik, dan dari sisi masa depan Indonesia. Ya, AI dari sisi hukum. Jadi pemirsa, sampai saat ini Indonesia itu belum memiliki undang-undang khusus atau lex specialis tentang artificial intelligence. Namun bukan berarti penggunaan AI ini dalam ruang itu tanpa hukum. Jadi banyak penggunaan AI itu dapat dijerat melalui berbagai macam peraturan yang sudah ada, seperti misalkan hukum perlindungan data pribadi, kemudian hukum pidana, hukum hak cipta, hukum administrasi. Jadi masih bisa dikaitkan dengan hukum-hukum yang sudah ada. Jadi meskipun AI ini belum diatur secara khusus, namun akibat hukum dari penyalahgunaan AI ini itu tetap dapat dikenakan oleh pelaku. Ya, memang dalam hukum itu ada istilah tiada pidana tanpa kesalahan gitu ya. Jadi AI ini punya kehendak
atau yang istilah hukumnya mens rea. AI tidak punya kehendak atau tidak memiliki niat jahat ya. Yang jahat itu adalah si penggunanya gitu ya. Ya kalau kalau digunakan dengan salah gitu ya. Jadi AI itu tidak dapat dipidana, yang bisa dipidana itu adalah penggunanya, yang bertanggung jawab terhadap pengguna AI ini adalah manusianya. Mahasiswa, dosen, peneliti, editor jurnal, institusi, atau pihak lain yang menggunakan AI itu secara melawan hukum. Nah, pertanyaan yang sangat penting ini, apakah AI itu boleh dipakai untuk membuat skripsi, tesis, disertasi, atau jurnal ilmiah ya? Apakah itu otomatis melanggar hukum? Jawabannya belum tentu. Oke. Nah, yang jadi persoalan itu adalah bukan penggunaan AI, melainkan siapa yang bertanggung jawab. Nah, ketika kita menggunakan AI itu boleh-boleh saja, asalkan tidak boleh ada kebohongan publik dalam penelitian kita. Tidak boleh ada plagiarisme dalam penelitian kita. Jadi, teman-teman tidak boleh ketika teman-teman butuh sesuatu, tanya AI, copy, paste, kemudian langsung dibuat dalam bentuk suatu karya ilmiah, itu salah. Jadi dalam menulis tulisan ilmiah, tetap teman-teman perlu mencantumkan sumbernya agar bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang paling penting, data penelitian itu tidak boleh direkayasa menggunakan AI. Data penelitian itu harus benar-benar diambil dari sumbernya, entah itu data primer atau data sekunder. Jadi sifatnya AI ini aja adalah sebuah alat bantu. Sama seperti misalkan kalkulator, itu untuk menghitung menggunakan kalkulator, itu maka hitungan bisa cepat gitu. Jadi yang menentukan legal atau tidak itu adalah cara penggunaan AI-nya gitu ya. Jadi eh, jadi dalam hukum AI itu tidak bisa dijadikan suatu yang melanggar kecuali memang digunakan secara salah. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana sih seharusnya AI itu digunakan? Jadi dalam dunia akademik AI itu semestinya bisa bisa digunakan itu sebagai misalkan satu untuk menerjemahkan jurnal dalam bahasa asing. Itu teman-teman boleh ya. Jurnal dalam bahasa Brasil, bahasa Prancis. Itu dengan AI teman-teman bisa menerjemahkannya ke bahasa Indonesia dan teman-teman baca dan ambil ilmunya, itu boleh. Yang kedua, untuk membantu kita mencari literatur. Nah, untuk mencari literatur ini mesti ditelusuri kembali apakah literaturnya ini benar-benar valid gitu ya. Tetap butuh validasi kembali. Nah, yang paling banyak digunakan ini AI itu untuk menyusun kerangka tulisan atau outline gitu ya. Nah, saya pun menggunakan AI, contohnya dalam membuat thumbnail video itu saya menggunakan AI, itu boleh-boleh saja ya. Memperbaiki tata bahasa ketika teman-teman punya ide, ketik menggunakan kalimat teman-teman sendiri dan itu tidak baku, kemudian dibakukan dengan AI, itu boleh ya. Jadi sebenarnya AI ini banyak membantu ya, hanya bagaimana cara kita menggunakan AI. Jadi AI itu tidak boleh menggantikan cara proses berpikir secara ilmiah, tidak boleh menggantikan analisis kritis kita, tidak boleh menggantikan kejujuran akademik kita, dan tidak boleh untuk menggunakan hal-hal yang bisa merusak etik dalam suatu penelitian gitu ya. Jadi pada intinya yang diadili itu bukan AI-nya, yang dimintai pertanggungjawaban itu adalah manusia yang menggunakan AI tersebut. Jadi artificial intelligence itu dapat dijadikan sahabat dalam dunia pendidikan gitu ya. Ya, kalau kita perhatikan saat ini seorang siswa itu jarang sekali membuka buku pelajaran ya, tapi mereka langsung bertanya suatu pertanyaan itu dari AI, apa jawabannya? Dengan AI, seorang siswa atau mahasiswa itu bisa menjelaskan materi secara lebih
terstruktur gitu ya. Bahkan bisa membuat latihan soal, bisa mengkoreksi jawaban dalam hitungan detik gitu ya. Nah, yang lebih penting ini apakah Indonesia sudah siap untuk menghadapi revolusi pendidikan dengan berbasis AI gitu ya. Jadi AI ini memang merupakan sebuah revolusi yang terbesar setelah ditemukannya internet gitu ya. Kalau kita melihat sejarahnya, pertama kali dulu ditemukan mesin cetak, kemudian lahirnya internet, kemudian bagaimana kita belajar secara online ketika COVID ya. Nah, kemudian yang sekarang ini yang revolusioner ini adalah penggunaan AI. Jadi menurut saya AI ini mengubah cara manusia untuk belajar, berpikir, mencari informasi dan menghasilkan suatu pengetahuan. Namun ya, AI itu bukan satu-satunya sumber kebenaran. Ini yang penting ya, AI bukan satu-satunya sumber kebenaran, AI bisa salah, artinya AI itu jangan dibuat suatu alat untuk mengambil suatu keputusan. Dalam dunia dunia sepak bola ada namanya VAR, Video Assistant Referee. Video untuk melihat apakah memang seorang pemain bola ini melakukan offside atau pelanggaran, itu dicek melalui artificial intelligence dengan sistem VAR. Tapi VAR itu tidak menentukan satu-satunya kebenaran. Tetap ada wasit yang memutuskan bahwa si pemain ini offside atau tidak. Si pemain ini melakukan pelanggaran atau tidak. Jadi tetap wasit atau tetap nalar kritis manusia yang memutuskan. AI tidak bisa dijadikan suatu alat pengambil keputusan seperti itu. Itu yang paling penting. Nah, dalam masa yang akan datang nanti AI itu akan menjadi pendamping kita gitu ya. Tapi ingat, ada batasan-batasan yang harus bisa kita jaga dari penggunaan AI ini gitu ya. AI itu mempelajari suatu pola. AI mempelajari suatu pola, misalkan ketika kita nunduk ke bawah bukan berarti kita nyontek gitu ya. Ketika ada foto di belakang eh, tubuh kita itu bukan berarti itu adanya suatu orang yang ada di belakang kita. Jadi foto bisa dideteksi oleh orang dengan AI. Kenapa? Karena AI mempelajari suatu pola. Artinya keputusan yang dihasilkan AI bukan keputusannya, tapi analisis yang dihasilkan oleh AI itu adalah suatu pola, bukan menjadi suatu kebenaran murni. Yang bisa dijadikan kebenaran murni itu adalah keputusan dari sang pembuat kebijakan atau manusianya. Gitu ya. Jadi ini uh, artificial intelligence bukan sebuah ancaman bagi pendidikan kita. Jadi ancaman sesungguhnya adalah ketika sistem pendidikan kita itu tidak berubah sementara dunia berubah dengan sangat cepat. Jadi masa depan nanti bukan milik mereka yang paling pintar menghafal. Jadi masa depan nanti adalah milik mereka yang mampu berpikir, mampu beradaptasi, dan mampu menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. AI mungkin nantinya menjadi seorang guru yang hebat, tapi bangsa ini itu tetap membutuhkan manusia yang berkarakter, berintegritas, dan memiliki kebijaksanaan. Karena teknologi itu dapat menciptakan kecerdasan, tapi hanya pendidikanlah yang mampu membentuk karakter dari manusia. Oke, baik, demikian video kita kali ini tentang AI. Kalau teman-teman suka silakan like, comment, dan subscribe agar video saya itu tetap trending dan dicari-cari oleh banyak pemirsa sekalian. Salam sukses untuk kita semua.